Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau biasa dikenal dengan Kabupaten Pangkep merupakan salah satu wilayah pesisir yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat pesisir Pangkep sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain mencari ikan di laut, mereka juga menjadi nelayan tambak dan menanam rumput laut. Wilayah laut Kabupaten Pangkep seluas 17.000 km persegi, mampu menghasilkan sekitar 7.000 ton rumput laut per tahunnya. Tulang dan gigi anak-anak. Tuh dia. Rumput laut juga rendah lemak dan kaya akan serat yang memperlancar pencernaan, sehingga baik dikonsumsi bagi yang sedang berdiet. Hasil rumput laut yang dipanen setelah 45 hari ini, sebagian akan dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil untuk diikat kembali ke tali penanaman sebagai bibit. Sementara sebagian lagi akan dijemur dan dikeringkan untuk dijual ataupun diolah menjadi beragam makanan. Rumput laut yang telah dipanen ini adalah jenis Eusoma cottoni. Rumput laut jenis ini memang paling banyak dibudidayakan karena tingginya permintaan rumput laut yang biasa dijadikan bahan baku beragam jenis makanan. Sebelum diolah ataupun dijual, rumput laut yang sudah dipanen harus dijemur terlebih dahulu. Melalui proses penjemuran, kadar air rumput laut dapat menguap dan berkurang kadarnya. Selain itu, pengeringan ini menjadi salah satu cara untuk mengawetkan rumput laut agar tahan terhadap jamur sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dibutuhkan setidaknya 10 hari agar rumput laut benar-benar kering untuk menghilangkan 70% kandungan airnya. Rumput laut kering yang sudah dijemur sebelumnya nantinya akan diolah menjadi beragam cemilan ringan khas Desa Pitusungu, Pangkep. Sebelum diolah, rumput laut kering dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa kadar garamnya. Setelah dicuci, rumput laut harus direndam terlebih dahulu selama 1 jam. Perendaman akan membuat rumput laut mengembang dan teksturnya menjadi lebih lunak dan berwarna lebih putih bersih. Sejak tahun 2008, Ibu Nur Hayati bersama rekan-rekannya telah mengolah rumput laut menjadi cemilan stik dan kertas keju yang lezat. Untuk membuat keripik kertas keju, dibutuhkan bubur rumput laut yang benar-benar halus untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Untuk itulah, rumput laut yang sudah dicuci harus dikukus dulu untuk melembutkan teksturnya. Untuk melunakkan tekstur, rumput laut dikukus sekitar 15 menit. Sementara untuk membuat stik rumput laut, bahan utamanya tidak perlu dikukus, bisa langsung blender. Hasil kukusan rumput laut yang sudah lembek ini langsung diangkat dan langsung disaring. Penyaringan ini dimaksudkan untuk memastikan agar bubur rumput laut yang dihasilkan benar-benar halus, sehingga menghasilkan adonan kertas keju yang halus. Adonan keripik kertas keju terbuat dari campuran keju parut dengan bumbu penyedap yang diaduk hingga merata. Bubur rumput laut yang sudah disaring selanjutnya ditambahkan ke dalam adonan keju dan diaduk kembali. Setelah semua tercampur rata, tepung beras ketan ditambahkan sebagai perekat adonan kertas keju. Semua bahan selanjutnya diaduk dan diuleni hingga kalis. Jika keripik kertas keju terbuat dari campuran bubur rumput laut, maka untuk membuat stik keju, rumput laut segar hanya di blender saja tanpa perlu dikukus sebelumnya. Sehingga tekstur rumput lautnya masih terasa dan lebih kasar dibandingkan adonan kertas keju. Bahan-bahan seperti telur, vanili, dan gula diaduk merata hingga mengembang dan tercampur merata.
Maarang, Kabupaten Pangkep. Rasa stik yang manis serta kertas keju yang gurih menjadi pilihan para pelanggan sesuai seleranya. Pengolahan rumput laut menjadi cemilan ringan ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga sekaligus memberi nilai tambah terhadap hasil panen rumput laut.